Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yenti Rafika Ningsih, NPM 1903032021. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian untuk tugas mata kuliah penganggaran perusahaan. Soalnya adalah berikut ini. PT Margarita Sentosa memproduksi produk merek A. Produk dianggarkan selama triwulan 1 tahun 2020 sebagai berikut. Pada bulan Januari adalah 1000 unit, pada bulan Februari adalah 1100 unit, untuk bulan Maret adalah 1200 unit. Bahan baku standar per unit produk 2 kg adalah seharga Rp100. Persediaan bahan baku awal Januari 2020 adalah sebanyak 50 kg. Persediaan bahan baku akhir direncanakan sebagai berikut. Pada bulan Januari adalah 100 kg, bulan Februari adalah 110 kg, dan bulan Maret adalah 120 kg. Syarat pembayaran pembelian bahan baku 30% tunai, 40% bulan berikutnya, dan 30% bulan setelahnya. Dari data tersebut, buatlah pada triwulan 1 pada setiap bulan. Untuk soal yang pertama adalah anggaran pembelian dan pemakaian bahan baku. Untuk soal nomor 2 adalah anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa memulainya dengan yang pertama adalah membuat tabel kebutuhan bahan baku. Di sini kita tulis atau kita buat, yang pertama adalah kolom pada periode Januari, Februari, Maret, yaitu untuk triwulan 1 tahun 2020. Kemudian di sini masih kosong. Nah, untuk kolom yang kosong ini dapat kita isi dari data soal yang pertama ini, yaitu ada bulan Januari 1000, bulan Februari 1100, dan bulan Maret 1200. Dari data ini dapat kita pindahkan pada kolom kebutuhan bahan baku, yaitu ada 1000 unit, pada bulan Februari 1100, dan bulan Maret adalah 1200. Untuk selanjutnya adalah kita membuat tabel persediaan akhir. Nah, di sini sudah ada periodenya, yaitu Januari, Februari, Maret, yaitu adalah triwulan 1 pada tahun 2020. Untuk kolom yang kosong ini dapat kita isi dari data pada soal ini. Di sini kan sudah tertera persediaan bahan baku akhir direncanakan sebagai berikut, yaitu Januari 100, Februari 110, dan Maret 120. Dari data ini dapat kita isi ke dalam kolom yang masih kosong ini, yaitu 100 pada Januari, kemudian Februari 110, dan bulan Maret adalah 120. Untuk persediaan awal, persediaan bahan baku awal Januari adalah 50, maka pada bulan Januari adalah 50. Kemudian untuk bulan Februari, adalah 100. Kenapa 100? Karena persediaan akhir bulan Januari sama dengan persediaan awal bulan Februari. Kemudian untuk bulan Maret adalah 110. Kenapa 110? Karena persediaan akhir pada bulan Februari sama dengan persediaan awal bulan Maret. Untuk tabel kebutuhan bahan baku, persediaan akhir dan persediaan awal sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat tabel anggaran kebutuhan bahan baku periode tahun 2020.
Di sini sudah ada kolom periode, produksi, SP, dan kebutuhan baku. Untuk mengisi tabel pada produksi ini dapat kita tulis datanya adalah dari kebutuhan bahan baku ini. Tinggal kita salin saja. Kita salin di sini. Nah, untuk SP ini adalah standar per unit produk, yaitu 2 kg. Maka untuk SP-nya adalah 2, 2, dan 2. Kemudian, untuk mengisi kebutuhan bahan baku ini adalah dengan cara produksi dikali dengan SP. Pada bulan Januari adalah 2000. Kemudian untuk bulan Februari adalah 1100 dikali 2. Dan untuk bulan Maret adalah 1200 dikali 2. Kemudian kita jumlahkan, yaitu jumlahnya adalah 6.600. Jadi kebutuhan bahan baku periode tahun 2020 adalah sebanyak 6.600. Selanjutnya kita akan membuat anggaran pembelian bahan baku. Di sini sudah ada kolom untuk waktu atau periode, yaitu Januari, Februari, dan Maret untuk triwulan 1. Kemudian ada kebutuhan bahan baku, kemudian ada persediaan akhir, kemudian ada jumlah kebutuhan bahan baku, kemudian ada persediaan awal, kemudian ada pembelian, ini terdiri dari unit, harga, dan jumlah. Untuk kebutuhan bahan baku ini dapat kita isi dari tabel ini. Tinggal kita salin saja. Untuk persediaan akhir juga tinggal kita salin dari tabel yang sebelumnya sudah kita buat. Untuk mempercepat. Kemudian jumlah kebutuhan bahan baku adalah kebutuhan bahan baku ditambah persediaan akhir. Selanjutnya untuk persediaan awal, yaitu dari tabel yang sebelumnya juga tadi kita sudah buat, tinggal kita masukkan saja. Selanjutnya, untuk mengisi kolom pembelian, di sini ada unit, ada harga, dan jumlah. Untuk mengisi unit, dapat kita isi dengan cara jumlah kebutuhan bahan baku pada bulan Januari dikurangi persediaan awal.
Untuk bulan Februari caranya sama. Begitu juga pada bulan Maret. Untuk unit pada bulan Januari ada 2050, bulan Februari ada 2210, dan bulan Maret ada 2410. Untuk harganya, di sini adalah pada data soal adalah sebesar Rp100. Maka kita tulis Rp100. Kemudian untuk jumlahnya dapat kita isi dengan cara jumlah unit dikali harga. Jadi untuk jumlah pada bulan Januari ada 205, bulan Februari ada 221, dan bulan Maret adalah 241. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Jadi jumlah pada triwulan pertama atau dari bulan Januari, Februari, dan Maret adalah sebesar 667.000. Jadi untuk soal yang pertama, pada soal yang pertama yaitu anggaran pembelian dan pemakaian bahan baku itu sudah terjawab. Untuk pemakaian bahan baku adalah pada tabel ini yaitu 6.600, sedangkan untuk anggaran pembelian adalah sebesar 667.000. Tadi sudah kita ketahui ya jumlahnya. Nih, sebesar 667 untuk anggaran pembelian. Untuk soal yang nomor 2, yaitu anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku, dapat kita selesaikan dengan cara kita membuat tabel anggaran kas keluar untuk pembelian bahan baku. Di sini ada bulan Januari, Februari, Maret. Di sini juga sudah ada tunai, kredit, bayar utang usaha, dan jumlah kas keluar. Untuk bulan Januari adalah sebesar 205.000. Kita pindahkan. Pada bulan Februari dan bulan Maret. Pada soal syarat pembayaran pembelian bahan baku 30% tunai. Jadi tunainya ada 30%, kemudian untuk 40% adalah bulan berikutnya dan 30% bulan setelahnya. Jadi kreditnya itu ada dua, yaitu ada 40% dan 30%. Kemudian kita isi pada kolom ini. Untuk tunainya 30%, jadi dari 205.000 dikali 30%. Untuk kredit yang pertama, yaitu 205.000 dikali 40%. Untuk kredit yang kedua, 205.000 dikali 30%. Untuk bulan Februari, caranya sama. 221 dikali pembayaran tunai ini sebesar 30%. Kemudian untuk kredit yang pertama adalah sebesar 40%. Dan untuk kredit yang kedua adalah sebesar 30%. Bulan Maret, caranya masih sama. Satu persatu.
Nah, bayar utang usaha 40% dan 30%. Pada soal 40% bulan berikutnya, berarti 40% ini dibayar bulan berikutnya, berarti pada bulan Februari. Di sini kita tulis 40%. Kemudian pada bulan Maret bayar utang usaha berikutnya dan 30% bulan setelahnya, berarti 2 bulan setelahnya, berarti pada bulan Maret. Di sini ada pembayaran utang usaha sebesar 30%. Pembayaran 40% bulan berikutnya, berarti kredit pada bulan Februari ini yang 40% dibayar bulan berikutnya, berarti dibayar pada bulan Maret. Kita tulis. Jadi, kas keluar pada bulan Januari adalah sebesar 61.500, yaitu secara tunai, karena tidak ada pembayaran utang usaha pada bulan Januari. Jadi pengeluaran kas keluarnya itu hanya 61.500. Sedangkan untuk bulan Februari itu ada pengeluaran kas tunai sebesar 66.300 ditambah pembayaran utang yang 40%, yaitu yang dibayar pada bulan berikutnya, yaitu pada bulan Februari sebesar 82.000. Kemudian pada bulan Maret kas keluarnya itu ada tunai, kemudian ada pembayaran utang berikutnya dari bulan Februari yaitu 88.400 dan pembayaran 30% yaitu bulan setelahnya, yaitu 2 bulan setelahnya. Berarti utang 30% pada bulan Januari ini dibayarkan pada bulan Maret, yaitu 61.500. Jadi pengeluaran kas pada Januari adalah 61.500, bulan Februari adalah 148.300 dan bulan Maret adalah 222.200. Jadi total pengeluaran kas pada triwulan 1 atau pada Januari, Februari, dan Maret adalah dari bulan Januari kita tambahkan bulan Februari dan bulan Maret, yaitu sebesar 432.000. Jadi